Mari kita berdoa. Ya Tuhan, berikan kepada kami terus hati yang mau belajar kepada Engkau dan bergantung kepada Engkau ya Tuhan. Karena ya Tuhan, Engkaulah satu-satunya yang kami butuhkan di dalam kehidupan kami, Allah yang mengenal kami, Allah yang tahu bagaimana menolong kami, dan Allah yang paling tahu kebutuhan kami. Kami ya Tuhan bersyukur karena hingga saat ini ya Tuhan, kami mengalami kesetiaan dan pemeliharaan daripada Tuhan, di mana Tuhan dengan setia terus menyatakan kepada kami kasih-Mu. Bukan saja kami alami di dalam kehidupan kami secara nyata, tetapi ya Tuhan melalui firman-Mu, Engkau terus mengingatkan kami, meneguhkan kami, bahwa Engkau begitu mengasihi kami, dan Engkau merindukan kami, diri kami ya Tuhan, menjadi seorang yang berkenan, yang seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan menginginkan kami untuk memuliakan Engkau ya Tuhan, dan menikmati Engkau di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur juga karena Allah Roh Kudus yang selalu menyertai kami ya Tuhan, yang akan terus membimbing kami, dan Allah Roh Kudus yang menenangkan kami ketika kami takut, ketika kami khawatir, ketika kami ya Tuhan juga ada di dalam kesedihan. Allah Roh Kudus terus setia menghiburkan kami dan menguatkan kami, dan bahkan Allah Roh Kudus yang terus memberikan kepada kami pengertian bagaimana kami hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan, kami juga bersyukur pada malam ini, Tuhanlah yang menolong kami ya Tuhan, baik kami yang mengikuti training ini maupun ya Tuhan PKK ataupun pengurus, Tuhan biarlah melalui apa yang kami pelajari pada malam ini, kami pun ya Tuhan ditolong untuk kami boleh bertumbuh ya Tuhan, diri kami di hadapan Tuhan. Bapa, kami serahkan waktu ini, Roh Kuduslah yang menguasai hati dan pikiran kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, salam bagi kita semua, teman-teman. Saya akan share screen ya. Apakah sudah kelihatan, teman-teman? Sudah ya? Mungkin bisa satu orang kasih ini. Sudah, Kak. Oke. Kalau kita share screen di Google Meet, kita nggak bisa lihat teman-teman kita, atau bisa ini nggak ya? Bisa kelihatan juga? Karena saya pengen melihat teman-teman. Open kamera maksudnya, Kak? Saya kan hanya melihat slide saya. Bisa nggak ya? Lihat juga Google Meet-nya. Biasanya sih bisa, tapi ini nggak bisa. Tiba-tiba, nggak apa-apa lah ya. Dengan penuh keyakinan bahwa teman-teman semua ada di sini ya. Baik, pemulihan diri seorang pelayan.
Nah, mengapa pemulihan diri seorang pelayan sangat penting? Nah, teman-teman, ini ada beberapa alasan ya kenapa seorang pelayan itu penting mengalami pemulihan diri. Yang pertama, teman-teman, manusia baru yang terus mengalami pertumbuhan. Jadi kita sebagai pelayan adalah manusia baru gitu ya, yang terus-menerus mengalami pertumbuhan. Saya akan bacakan untuk kita Roma 12 ayat 1 sampai 2. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi teman-teman, sebagai manusia baru, ini diberikan kepada orang yang sudah mengalami kelahiran baru, di mana kita harus terus-menerus mengalami pembaharuan. Di sini dikatakan pembaharuan akal budi, ya, yang tentu ditransformasi oleh firman Tuhan. Jadi teman-teman, seorang pelayan tidak berarti langsung sempurna ya. Artinya seorang pelayan juga terus berjuang terhadap akan dosa. Seorang pelayan juga bergumul akan kelemahan. Bahkan teman-teman, justru ketika kita melayani, kita akan ini ya, bertemu dengan tim kita, kemudian kita bagi yang CPKK nanti akan mimpin kelompok kecil gitu ya, kita akan bertemu dengan melayani karakter yang berbeda-beda gitu ya, dan ketika menggembalakan mereka juga nanti kita juga akan apa ya, makin belajar mengenal siapa diri kita gitu ya. Tentu setiap orang berbeda-beda gitu ya. Pemimpin kelompok kecil, ada yang mungkin dia merasa bahwa dirinya cepat putus asa ya, kalau misalnya ada tantangan di dalam penjangkauan, misalnya ada adik-adiknya yang kurang respons misalnya ya, atau juga merasa tidak dihargai ketika bertemu dengan yang mungkin kita merasa dia kurang menghargai kita gitu. Dan masing-masing pemimpin kelompok kecil itu tentu menghadapi tantangan yang berbeda-beda, dan refleksi atau evaluasi diri itu tentu akan berbeda-beda. Jadi teman-teman, justru ketika kita melayani, di situ kadang-kadang kita semakin dibukakan gitu ya, siapa diri kita. Makanya ketika kita melayani, sebenarnya itu anugerah yang luar biasa yang Tuhan percayakan kepada kita, karena dalam melayani kita sebenarnya makin bertumbuh ya. Kita akan bertemu dengan siapa diri kita, dan dalam melayani justru kita makin ini ya, menyadari bahwa kita membutuhkan Tuhan. Jadi kita makin apa ya, ketika melayani justru kita makin mengenal diri kita gitu ya, karena memang suasananya, kondisinya, peristiwa-peristiwa itu akan secara otomatis itu akan diperhadapkan dengan siapa diri kita. Nah, sehingga teman-teman, dengan kesadaran ini bahwa kita manusia baru bukanlah orang yang sempurna, karena kan kadang salah memahami ya, bahwa ketika kita menjadi manusia baru, sungguhnya yang lama telah berlalu gitu ya. Memang yang lama telah berlalu artinya
kita bukan lagi diperhamba dosa, tapi kita ini udah milik Allah. Namun teman-teman, kita juga masih memiliki banyak kelemahan-kelemahan. Kita juga masih berjuang, bergumul terhadap dosa, ya. Sehingga teman-teman dengan pemahaman itu, maka kita itu harus terus mengalami pertumbuhan. Jadi tidak stagnan, tidak berhenti. Nah, apalagi di sini kalau kita lihat teman-teman, ini merupakan satu perintah ya, supaya kita terus berubah, mengalami pembaharuan budi, karena pikiran akan mempengaruhi emosi kita, juga akan mempengaruhi tindakan kita. Nah, itulah teman-teman kenapa seorang pelayan butuh terus untuk memulihkan dirinya. Ya, jadi memulihkan diri itu mungkin bahasanya sama ya, butuh terus untuk bertumbuh. Nah, kenapa dikatakan memulihkan diri? Ini berbicara tentang pemulihan yang secara utuh. Nah, bukan saja pemulihan secara spiritual, tetapi pemulihan secara emosi ya di dalam diri kita, yang tentu itu bisa menjadi penghambat bagi kita untuk melayani Tuhan. Nah, kemudian yang kedua teman-teman, tujuan hidup kita adalah menjadi serupa seperti Kristus. Ya, saya akan bacakan di Roma 8 ayat yang ke-29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ya, jadi teman-teman, kita dipilih Tuhan, kita ditentukan Tuhan supaya kita menjadi serupa seperti Kristus ya, seperti Dia. Dan teman-teman ingat bahwa ini adalah proses seumur hidup di dalam diri kita ya. Sampai kita dipanggil Tuhan, maka disitulah kita berhenti bertumbuh gitu ya. Ketika kita dipanggil Tuhan ya, di situ tidak ada lagi namanya melayani, di situ tidak ada lagi namanya aktivitas-aktivitas yang selama ini mungkin kita butuh ketaatan di dalam melakukannya gitu ya. Jadi ini adalah proses seumur hidup di dalam hidup kita. Nah teman-teman, proses seumur hidup itu tentu adalah gabungan dari hari per hari ya, gabungan dari waktu per waktu gitu ya, dari jam ke jam, dari detik ke detik ya. Tujuan hidup kita adalah menjadi serupa seperti Kristus ya, serupa seperti Kristus, karakter Kristus gitu ya, kasihnya, tindakan-tindakannya, ya, kelemah lembutannya, pengampunannya gitu ya. Nah kemudian teman-teman, yang ketiga, kenapa pemulihan diri penting bagi seorang pelayan? Yang terakhir teman-teman, kelemahan yang dimiliki oleh seorang pelayan itu bisa menghancurkan kepemimpinannya ya. Saya berbicara di sini tentang kepemimpinan, bukan berbicara tentang jabatan ya, tapi kita itu semua pemimpin ya, dipanggil Tuhan ya, pelayan yang memimpin. Jadi kelemahan-kelemahan kita ya, kalau kita tidak dipulihkan dari situ ya, maka itu bisa berpotensi untuk menghancurkan kita. Nanti kita akan belajar lebih jauh tentang contoh satu tokoh ya, yang kelemahannya itu justru menghancurkan dia, bahkan Tuhan pun pada saat itu menolaknya sebagai raja gitu ya. Namun teman-teman, kelemahan kita itu dapat juga sebagai pemicu keberhasilan kita. Ya. Ketika ada kelemahan-kelemahan itu di dalam diri kita, itu membuat kita justru makin mendekat kepada Tuhan, ya. Makin datang kepada Tuhan, makin bergantung kepada Tuhan. Dan ketika kita melekat kepada Tuhan, di situ kita mengalami kekuatan. Ya. Ketika kita mendekat kepada Tuhan, disitulah kita berbuah. Jadi teman-teman, kelemahan itu bukan sesuatu yang kita hindari. Ya.
kelemahan itu bukan sesuatu yang kita sangkali, ya. Tapi kelemahan itu adalah sesuatu yang kita terima, kita hadapi, dan dalam kelemahan itulah kita makin mendekat kepada Tuhan. Nah, Tuhan akan menguatkan kita, menolong kita, ya. Dia adalah Allah yang luar biasa, Allah yang maha kuasa, yang dapat memakai anak-anaknya yang lemah untuk mengerjakan bahkan hal-hal yang luar biasa. Nah, teman-teman, kalau saya mau tanya ya sama kita gitu ya, apakah kelemahan-kelemahan kita itu menghancurkan kita, atau kelemahan-kelemahan kita itu justru membuat kita semakin dekat pada Tuhan? Nah, ketika kelemahan-kelemahan itu membuat kita semakin dekat kepada Tuhan, maka di situ teman-teman terjadi proses pemulihan, ya. Nah, teman-teman, ketika kita berbicara tentang pemulihan, tentu ada sesuatu yang tidak sehat, ya. Makanya perlu dipulihkan. Nah, teman-teman, yang bisa juga menghancurkan kita, selain kita itu sadari, tapi kita hindari, atau kita abaikan, atau kita sangkali, tapi sering sekali kelemahan kita itu kita tidak tahu. Nah, ketika kita tidak tahu, itu bisa menghancurkan kita. Makanya sering refleksi-refleksi diri, evaluasi diri, itu bisa menolong kita untuk kita bisa tahu gitu kelemahan-kelemahan kita. Ada satu pembicara yang mengatakan, teman-teman, bahwa sarana pertumbuhan itu ketika dia melakukan penelitian gitu ya, hal yang mengejutkan adalah dia menemukan bahwa dengan evaluasi diri, refleksi diri, ada orang yang rutin melakukannya tiap malam gitu ya, justru sarana itu banyak menolong para alumni bertumbuh gitu. Jadi misalnya dalam satu hari itu, ketika misalnya dia bekerja, dia bertemu dengan orang-orang, kemudian tiap malam dia melakukan disiplin itu gitu ya. Jadi bukan saja disiplin misalnya berdoa gitu ya, tapi tiap malam gitu ya dia melakukan disiplin itu, dia merenungkan hari itu gitu ya, ada satu peristiwa, terus dia mengevaluasi, kok aku menanggapi dia tadi seperti ini ya, atau aku tadi kok sensitif ya pada saat ada perkataan seperti ini, aku tadi kok merasa tersinggung ya melihat sikapnya seperti itu atau kata-katanya yang seperti itu, tadi aku kok tiba-tiba marah tak terkontrol ya ketika misalnya salah seorang teman saya itu diapresiasi dan saya tidak, saya kok marah ya. Nah itu kayak refleksi-refleksi malam, evaluasi malam, dan itu memulihkan. Nah teman-teman, ada dan bahkan banyak kelemahan-kelemahan yang kita sebagai pelayan kita tidak sadari ya. Makanya pada bagian ini teman-teman, kita belajar yang diistilahkan dengan sisi gelap ya. Jadi seorang pelayan itu perlu mencermati sisi gelapnya. Ya, apa itu sisi gelap? Ya. Sisi gelap itu adalah suatu dorongan dari dalam berupa keinginan, ya, tekanan yang kompulsif. Jadi ada dorongan dari dalam diri kita, ada satu keinginan dari dalam diri kita, kemudian tekanan yang kompulsif itu berulang-ulang terus-menerus ya. Nah, biasanya itu tekanan yang terus-menerus itu sama gitu ya, mirip gitu ya, tekanan-tekanan itu biasanya kalau sama tekanan-tekanan yang kompulsif itu, nah kemungkinan kita perlu mencermati, mungkin itu adalah sisi gelap kita. Dan disfungsi dari kepribadian kita ya,
ketidakberfungsian dari kepribadian kita, itu ya, tentu yang negatif ya, yang kita seringkali tidak sadari atau tidak ketahui sampai terjadi suatu ledakan emosi atau munculnya persoalan-persoalan yang penting lainnya, sehingga kita bertanya-tanya mengapa semua ini terjadi. Jadi tanpa kita sadari itu terus gitu ya, makin lama akhirnya ada satu ledakan emosi ya. Ledakan emosi ini macam-macam ya, bisa kemarahan yang luar biasa gitu ya, bisa juga depresi, bisa juga ketakutan yang luar biasa, bisa juga kecemasan yang luar biasa. Namun sebenarnya itu penampakannya aja gitu ya di permukaan, ledakannya yang keluar. Tapi sebenarnya ada di dalam itu sisi gelap yang menjadi pendorong ya ledakan itu terjadi gitu ya. Nah, jadi teman-teman nanti kita akan lihat satu contoh ya tentang ini ya. Saya buat satu contoh teman-teman. Ada seorang gitu ya yang sangat takut kehilangan, ya, sangat takut kehilangan orang lain, misalnya itu sahabat ya. Jadi dia begitu menggenggam sahabatnya ini ya, dan ketika sahabatnya itu pergi dalam arti ini semu ya, bagi dia itu pergi, padahal itu semu, bukan benar-benar pergi. Pergi di situ artinya mungkin sahabatnya itu sudah lama tidak menjalin komunikasi dengan dia, gitu ya. Atau sahabatnya itu mungkin punya sahabat-sahabat baru. Bagi dia itu pergi, meninggalkan dia, ya. Dan di situ dia begitu ketakutan gitu ya. Dia emosinya tidak terkontrol, tiba-tiba sedih, menangis gitu ya, tiba-tiba kayak kosong. Nah, itu tuh ledakan-ledakannya. Tapi sebenarnya ketika dia semakin menyadari gitu ya, ternyata sisi gelapnya adalah dia kurang kasih sayang. Ya, jadi ketika ada orang, ada sahabat yang mengasihi dia, dan sahabatnya itu bagi dia, ini semu ya, pergi, diistilahkan dia pergi karena mungkin jarang kasih kabar, punya sahabat-sahabat baru, dia merasa ditinggalkan. Nah, dia tidak siap dengan itu karena kosongnya kasih sayang tadi. Jadi lubang yang kosong itu dia isi dengan kehadiran sahabatnya itu, dan ketika bagi dia sahabatnya itu pergi, dia kosong lagi, ya, sehingga dia menangis gitu ya, dia sedih luar biasa, dia merasa hampa, dia merasa kesepian luar biasa, dan ledakan-ledakan itu bisa depresi ya, bisa cemas yang luar biasa, kesepian yang luar biasa, dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya akarnya adalah karena dia kurang kasih sayang ya. Dia kurang kasih sayang dari ayahnya mungkin, atau dari ibunya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi sampai suatu saat itu ledakannya itu terjadi gitu ya. Dan kalau sudah ledakan itu terjadi, kalau ditolong dan dia mau ditolong gitu ya, itu masih sangat baik gitu ya. Tapi kalau misalnya dia tidak mau ditolong, nah teman-teman bisa bayangkan bagaimana kepribadiannya gitu ya. Nah, itu tentang sisi gelap teman-teman. Jadi ya ini tambahan saja, kenapa bisa sampai seperti itu gitu ya, karena kepribadian manusia itu juga kompleks ya, gabungan antara emosi ya, emosi di dalam diri kita ini ya, bermacam-macam emosi yang ada di dalam diri kita ini. Kalau kita di WA itu kan banyak emotikon-emotikonnya macam-macam ya, ada sedih, ada marah, ada kecewa, ya, kemudian ada pengharapan-pengharapan, ya, ada pengalaman-pengalaman yang dalam berjalannya waktu itu bisa membentuk sisi gelap dalam diri, ya. Jadi gabungan dari hal-hal inilah yang bisa meledak
ya setiap saat. Nah, teman-teman, kalau kita lihat sikap yang berbahaya gitu ya di dalam sisi gelap ini, yang pertama adalah dorongan ini biasanya nggak kita kenal, makanya disebut sisi gelap ya. Bukan saja tidak dikenal teman-teman, mungkin juga sulit diakui, ya. Sulit mengakui kalau misalnya aku itu kurang kasih sayang, misalnya gitu ya. Atau mungkin kita sulit mengakui aku orangnya pemarah, misalnya gitu ya. Aku orangnya tersinggung kalau ada yang seperti ini. Aku sensitif dan lain sebagainya, itu sulit kita akui, ya. Atau mungkin apa ya, peristiwa-peristiwa yang yang terjadi di dalam diri kita, kita malu untuk mengakuinya, ya, karena mungkin peristiwa itu memalukan sehingga kita malu untuk mengakuinya. Kita abaikan dan bahkan ditekan sedemikian rupa hingga akhirnya nggak bisa lagi dibendung gitu ya, dan meledak ya. Jadi dorongan itu kita punya kemampuan sebenarnya untuk menekan itu ya. Nah, kadang-kadang kan manusia itu sudah terlatih gitu ya untuk bersikap seperti tidak terjadi apa-apa gitu ya. Kalau misalnya dia merasa marah atau mungkin merasa iri hati gitu ya, tapi ketika misalnya bertemu dengan orang lain gitu ya, dia merasa menunjukkan bahwa semuanya berjalan dengan baik, tidak apa-apa. Jadi mungkin gitu ya, tidak jarang juga orang kelihatannya baik-baik saja gitu, kelihatannya ya seperti tidak ada masalah ya. Saya pelayan-pelayan seperti tidak ada masalah gitu ya, tapi sebenarnya karena manusia terlatih gitu ya, itu namanya mekanisme pertahanan, terlatih. Tapi sebenarnya teman-teman, ketika itu ditekan, sampai kapan ya? Untuk sementara waktu mungkin bisa bertahan, tapi ketika kita terus bendung itu ya, itu bisa satu saat bisa meledak dan kita nggak sadar meledaknya itu gitu ya. Misalnya ada satu orang tiba-tiba misalnya dia tiba-tiba marah semarah-marahnya gitu ya, dia misalnya membanting pintu kuat-kuat gitu ya, dan setelah itu dia merasa malu, kayak gitu tadi aku sampai segitunya kali gitu ya. Nah teman-teman, itu tuh dorongan yang kita nggak kenal, kemudian nggak kita akui, kita abaikan, kita tekan sedemikian rupa, dan akhirnya kita malu sendiri dan kita terkejut sendiri gitu. Kok aku kayak gini ya? Kok aku kayak gini ya? Dia nggak nyangka. Atau tiba-tiba dia depresi. Betapa gelapnya dunia ini gitu ya. Betapa murungnya, betapa mendungnya, seperti tidak ada harapan. Kok aku sampai kayak gini ya? Nah, itu dia teman-teman. Jadi itu sikap yang berbahaya ya. Ketika kita tidak mengenal itu, kita sulit mengakui, terus kita abaikan, kita tekan, suatu saat itu akan meledak. Ya. Nah, teman-teman, bagi seorang pemimpin inilah bisa menjadi satu kejatuhan, ya. Kemudian kegagalan, ya, kegagalan yang masif, bahkan bisa mengejutkan bagi seorang pemimpin. Jadi bisa dia berperilaku yang memang merusak gitu ya. Karena memang kalau kita belajar tentang kepemimpinan teman-teman, karena pemimpin ini kan banyak tuntutan-tuntutan, dia harus kuat misalnya ya, ekspektasi-ekspektasi baik dari orang lain maupun dari dirinya sendiri, dan kadang-kadang itu membuat dia sulit untuk mengakui kelemahan-kelemahannya, sulit untuk mengakui kondisi dirinya gitu ya. Dan akhirnya dia terbiasa untuk itu tadi, menekan gitu ya.
Nah, sehingga teman-teman satu saat bagaimanapun itu akan meledak, ya, itu akan meledak dan kadang-kadang bisa menyakiti orang gitu ya, perilaku-perilaku yang berbahaya. Makanya kalau ada pemimpin yang gagal, orang kan terkejut. Wah, dia bagus padahal loh. Nah, kalau kita baca misalnya ya, di media-media sosial ada pemimpin-pemimpin yang luar biasa, tiba-tiba kita mendengar berita tentang dia, wah, kita pun terkejut, seperti itu ya. Nah, itu teman-teman sikap yang berbahaya terhadap sisi gelap ya. Dan kita pun sangat rentan terhadap itu ya. Nah, teman-teman saya kasih contoh sisi gelapnya satu raja yang tentu diurapi Tuhan dan dipilih oleh Tuhan ya. Nah, dalam sebuah buku mengenali sisi gelap, teman-teman bisa baca ya nanti ya. Kemudian dalam sebuah buku emotionally healthy leader ya, dia mencontohkan tentang Saul. Jadi Saul ini dikatakan dia pemimpin yang paranoid ya, pemimpin yang tahu ya paranoid ya, merasa terancam, takut gitu ya. Dan kalau kita lihat paranoid terhadap kehadiran orang yang dapat menggantikan kekuasaan dia gitu ya. Nah, kalau kita lihat teman-teman, dia itu kalau kita lihat perjalanannya, dia itu kalau kita lihat ya kan makin meningkat tuh kejahatannya ya, makin meningkat. Nah, teman-teman, nggak terjadi langsung seperti itu, tapi dalam buku itu ya, bagaimana dia mengekspos tentang Saul ini, itu dilihat dari latar belakangnya dan kenapa dia bisa sampai seperti itu. Dan yang ironisnya teman-teman, dia tidak mau menyadari dan tidak mau mengakui gitu ya tentang sisi gelapnya itu, atau tidak mau mengakui tentang emosi-emosi, ketakutan-ketakutan yang dia alami sebagai raja ya. Nah, kalau kita lihat teman-teman, Saul ini gitu ya. Nah, sebenarnya Saul ini adalah orang yang dipilih Tuhan ya, yang diurapi Tuhan. Samuel diminta Tuhan untuk mengurapi dia sebagai raja ya gitu ya. Dan teman-teman, memang di awal kita melihat bahwa ternyata Saul ini udah nggak pedean juga orangnya, penghargaan dirinya rendah ya. Padahal sebenarnya dia sudah diurapi Tuhan, dia dipilih Tuhan, dia adalah pemimpin yang atraktif, karunia luar biasa gitu ya. Karena ketika dia menjadi raja itu, ya dia bisa memimpin segerombolan orang Israel gitu ya untuk melawan orang jahat, menyerang orang jahat, dan dia berhasil. Dan masih banyak ya bagaimana dia memimpin mereka untuk melawan para musuh gitu ya. Jadi dia sebenarnya atraktif, pemimpin yang efektif, tapi sebenarnya teman-teman nanti kalau kita lihat ya, ada bahan-bahan bagus sebenarnya yang membentuk sisi gelapnya dia gitu ya. Nah, jadi memang di awal dia itu sudah mengalami penghargaan diri yang rendah ya, dan dia Saul ini pemalu juga ternyata ya. Kalau teman-teman menarik membaca tentang Saul ini ya, menarik dalam arti kita melihat sisi kemanusiaannya dan juga kita bisa belajar aware bahwa kita pun punya potensi besar untuk jatuh ya. Nah, dia memiliki penghargaan diri yang rendah ya. Jadi bagian-bagian ini teman-teman, jadi ini cukup banyak ya ayat-ayat Alkitab yang saya cantumkan, teman-teman bisa baca gitu ya. Misalnya di 1 Samuel 9 ayat 20, saya akan bacakan untuk kita.
Nah, adapun keledai-keledaimu yang telah hilang 3 hari lamanya sampai sekarang, janganlah engkau khawatir, sebab telah diketemukan. Tetapi siapakah yang memiliki segala yang diingini orang Israel? Bukankah itu ada padamu dan pada seluruh kaum keluargamu? Tetapi jawab Saul, bukankah aku seorang suku Benyamin, suku yang terkecil di Israel? Dan bukankah kaumku yang paling hina dari segala kaum suku Benyamin? Mengapa Bapa berkata demikian kepadaku? Nah, ini waktu peristiwa Samuel datang untuk mengurapi dia menjadi raja. Terus Saul ini merasa tidak percaya diri, teman-teman, karena dia mengalami insecure ya dengan sukunya, yaitu suku Benyamin, ya, itu suku Israel. Suku Benyamin kalau dibandingkan dengan itu ya, yang Hakim-Hakim 19, 10, 15 sampai 16, 21. Ketika dibandingkan memang itu berbicara tentang peristiwa Gibea, ya teman-teman tahu ya, ada satu bundik orang Lewi di Gibea, kemudian ada suku Benyamin gitu ya yang juga ikut apa ya memperkosa, dan di situ ada terjadi peristiwa mutilasi gitu ya. Nah, teman-teman, itu membuat dia tidak percaya diri akan latar belakangnya itu. Nah, kemudian teman-teman, waktu juga Saul ini gitu ya, waktu Samuel datang untuk memilih dia sebagai raja gitu ya, dia malu, teman-teman, dia sembunyi gitu ya di antara barang-barang. Nah, teman-teman bisa bayangkan gitu ya, kalau pemilihan pengurus, dia kan raja gitu ya, istilahnya ketua gitu kan. Pas pemilihan pengurus, yang dipilih menjadi ketua malu, dia sembunyi di antara barang-barang. Kalau barang-barang PMKI ya apa ya? Misalnya dia sembunyi di apa ya? Di cangkir apa ya, tempat cangkir-cangkir gitu kan. Apalah gitu ya, yang mungkin di belakang kahon misalnya ya, atau apa gitu. Nah, karena dia merasa nggak pede, dia malu gitu ya. Nah, terus teman-teman, waktu ada yang meragukan kemampuan dia gitu ya, di 1 Samuel 10 ayat 27 ya. Saya akan bacakan pada kita. Tetapi orang-orang dursila berkata, masakan orang ini dapat menyelamatkan kita? Mereka menghina dia dan tidak membawa persembahan kepadanya, tetapi ia pura-pura tuli. Ya, itu si Saul ya. Jadi ada yang meragukan kemampuannya, pura-pura nggak didengar dia gitu ya. Karena memang ya dia pun merasa nggak pede juga gitu ya. Nah, tapi teman-teman, di tengah ketidakpedeannya itu gitu ya, dengan penghargaan diri yang rendah, pemalunya itu gitu ya, itu teman-teman kayak apa ya, kayak bahan-bahan baku. Ketika dia tidak menyadari itu jadi bahan baku membentuk sisi gelap dia gitu, ketika dia memimpin sebagai raja. Jadi ada kejahatan-kejahatan yang dia lakukan karena memang dia itu tadi ya, karena tidak percaya diri, jadinya penghargaan dirinya rendah, akhirnya dia seperti berfokus kepada dirinya gitu ya. Apa ya, dia berusaha membenarkan kesalahannya gitu ya. Waktu misalnya Israel kalah, dia nggak peduli dengan rakyatnya, pasukannya yang sudah habis barang-barangnya gitu ya, tapi dia masih tetap punya, nggak peduli gitu ya. Dan ketika teman-teman di waktu ada peristiwa orang memuji Daud gitu ya, dibandingkan kepada dia, wah, di situ dia udah langsung merasa tidak nyaman ya gitu ya. Saya baca ya teman-temannya di 1 Samuel 18 ayat 7 sampai 8.
Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya kepada Daud. Sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Nah, teman-teman, waktu ada pujian gitu ya, yang membandingkan dia dengan Daud ya, jadi pujian terhadap Daud itu luar biasa ya. Dikatakan bahwa Daud mengalahkan musuh itu berlaksa-laksa, sementara dia beribu. Ya, berlaksa-laksa itu cukup besar gitu ya. Teman-teman, di situ dia marah gitu, sebal gitu ya. Terus dia langsung ketakutan. Jangan-jangan nanti pindah ini kekuasaan ini sama si Daud gitu ya. Jangan-jangan dia nanti raja yang menggantikanku, karena memang waktu kejatuhannya Samuel udah bilang gitu ya, karena dia tidak taat pada Tuhan. Samuel udah bilang bahwa nanti raja akan diganti ya, Tuhan tidak berkenan kepada dia. Dia ketakutan. Nah, teman-teman, ini yang perlu kita cermati, teman-teman. Ketika kita mulai merasa terancam, ada satu emosi yang kita tidak nyaman, ya, emosi-emosi negatif, ya, itu perlu kita aware terhadap hal-hal yang seperti itu. Mungkin disitulah masalah kita, dan itu bisa menunjukkan apa sih sebenarnya sisi gelap kita. Tapi teman-teman, yang menyedihkannya adalah Saul tidak. Dia tidak mau jujur terhadap perasaannya itu, tidak mengakui itu, ya. Nah, itu bedanya Saul dengan Daud, teman-teman. Kalau Saul dia tidak jujur terhadap perasaannya itu, gitu ya, malah kalau kita lihat nanti makin meningkat kejahatannya, ya. Tapi Daud, teman-teman, waktu dia berzina dengan Bathsheba, dia merencanakan pembunuhan terhadap Uria, suaminya Bathsheba, itu kan tingkahnya itu bejat banget gitulah ya, teman-teman ya. Dia udah berzina dengan istrinya si Uria, dia buat lagi strategi jahat supaya Uria itu terbunuh di medan perang gitu ya, macam-macam strategi dibuatnya. Tapi teman-teman, waktu dia ditegur Nabi Nathan, dia mengakui. Tapi teman-teman, kalau kita lihat Saul ini, teman-teman, dia tidak mungkin kalau dia mengakui di hadapan Tuhan. Tuhan nggak terkejut gitu ya, karena Tuhan mengetahui isi hati kita. Tuhan nggak tiba-tiba, masa kau seperti itu? Ya ampun, masa kau marah? Ya ampun, kok kau terancam sih? Kok iri? Tuhan nggak gitu, teman-teman. Tuhan nggak terkejut, karena dia tahu isi hati kita. Tuhan itu menginginkan kejujuran hati kita, itu yang dia inginkan. Tapi tidak demikian dengan Saul, teman-teman. Sangat berbeda dengan Daud. Dan kalau kita lihat, teman-teman, ya, dari terseret dengan harga diri yang rendah, kemudian makin meningkat. Dia mulai membuat rencana, bertindak tanpa Allah, ya. Dan kalau kita lihat, teman-teman, rencana-rencananya ini yang tidak taat pada Allah, bertindak tanpa Allah. Kalau kita lihat alasan-alasannya di situ, nah, teman-teman bisa baca ya. Karena dia takut dijauhi orang, ya, pasukan-pasukannya, ditinggalkan pasukan-pasukannya. Betapa berartinya gitu ya. Penilaian orang, penerimaan orang terhadap dirinya, sampai-sampai dia tidak memperhatikan apa
apa yang Tuhan kehendaki untuk dia lakukan ketika dia memimpin sebagai raja. Ya. Nah, mengerikan sekali kan teman-teman ya, dari harga diri yang rendah, kemudian makin diseret, makin meningkat ya. Nah, teman-teman bisa baca nanti ya. Jadi ada peristiwa-peristiwa Tuhan mengatakan bahwa Samuel lah yang dapat melakukan korban persembahan gitu ya. Tapi waktu Samuel belum datang gitu ya, karena Samuel kan seorang nabi yang memberikan persembahan korban kepada Allah melalui dia. Tapi ketika dia tidak datang dan Saul ini melihat orang-orang udah mulai menjauhi dia gitu ya, udah nggak sabar dia nunggu Samuel, dia bakar aja langsung korban persembahan itu. Dan Tuhan memperingatkan dia. Dan masih banyak kisah-kisah teman-teman, bagaimana dia bertindak tanpa Allah, dan bahkan dia katakan dia defensif, banyak pembelaan diri. Jadi dia lebih takut kepada manusia, penerimaan manusia, daripada takut kepada Allah. Nah, teman-teman, ini bisa terjadi gitu ya, sisi gelap ini ya, makin meningkat. Nah, kemudian makin terseret dalam kebencian, gitu ya, iri hati, cemburu, gitu ya. Kemudian dia gagal mendefinisikan sukses dalam pelayanannya, karena waktu orang memuji Daud, berlaksa-laksa musuh dikalahkannya. Bagi dia udah nggak sukses gitu ya, karena pujian sama dia lebih rendah, beribu-ribu. Bagi dia sukses itu pencapaian yang luar biasa gitu ya. Padahal sukses itu adalah bagaimana kita taat melakukan kehendak Tuhan. Waktu kita menjadi seorang pelayan, apa yang Tuhan kehendaki? Diri kita yang seperti apa yang Tuhan kehendaki? Ya. Diri kita yang Tuhan kehendaki. Ya. Nah, teman-teman kalau baca tentang Hosea kan, kitab Hosea, Tuhan mengatakan, bukan korban-korban persembahanmu yang kuinginkan, ya, tapi kekudusan hidupmu, diri yang mengasihi Tuhan, yang berbalik kepada Tuhan. Nah, tentu teman-teman, pencapaian itu penting, ya, karena kita mempunyai program, kita mempunyai sasaran, tapi teman-teman, itu bukan hal utama. Yang utama adalah diri kita. Bagaimana diri kita melakukannya? Bagaimana diri kita melakukannya itu bukan karena ekspektasi orang lain, ekspektasi mungkin senior kita. Tentu tuntutan itu pasti ada gitu ya. Tapi kiranya ketika kita mengerjakan kerinduan-kerinduan itu, kita mengerjakannya untuk Tuhan. Nah, teman-teman, si Saul, dia gagal mendefinisikan sukses. Bagi dia, kesuksesan itu adalah pencapaian. Dan dia merasa terancam, kok aku dipuji sedikit. Daud luar biasa pujiannya, gitu ya. Nah, kemudian udah dia udah makin hilap gitu ya, bukan hilap lah ya, makin membabi buta. Orang terdekatnya pun nyaris mati. Itu Jonathan ya, sahabatnya Daud. Orang terdekat itu ada anaknya sendiri, dan dia kira dia menyimpan rahasia tentang Daud, ya, di mana Daud berada, karena dia kan sudah mulai mengejar Daud dan ingin membunuh Daud. Ya. Nah, kemudian teman-teman, di 1 Samuel 22 ayat 17-20 dia makin membabi buta. Ya. Ya, kalau kita lihat di 1 Samuel 12, saya akan bacakan ya teman-teman ya. Ayat 17 sampai ayat yang
Lalu raja memerintahkan kepada bentara yang berdiri di dekatnya, majulah dan bunuhlah para imam Tuhan itu, sebab mereka membantu Daud. Sebab walaupun mereka tahu bahwa ia melarikan diri, mereka tidak memberitakan hal itu kepadaku. Tetapi para pegawai raja tidak mau mengangkat tangannya untuk memarang imam-imam Tuhan itu. Lalu berkatalah raja kepada Doeg, majulah engkau dan paranglah para imam itu. Maka majulah Doeg orang Edom itu, lalu memarang para imam itu. Ia membunuh pada hari itu ke-85 orang yang memakai baju efod dari kain lenan. Juga penduduk Nob, kota imam itu, dibunuh raja dengan mata pedang, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, pula lembu, keledai, dan domba dibunuhnya dengan mata pedang. Tapi seorang anak Ahimelek bin Ahitub namanya, Abiatar, luput, yang melarikan diri menjadi pengikut Daud. Nah, teman-teman, mengerikan ya, imam semua dibunuhnya karena dia merasa berpihak terhadap Daud gitu ya. Kemudian bukan hanya imam itu, teman-teman, imam itu, tapi anak-anaknya perempuan, anak-anaknya laki-laki. Waduh, makin membabi buta, mengerikan sekali. Nah, teman-teman, nah inilah yang terjadi kepada dirinya ya. Dia takut, ya kan, bayang-bayang dirinya. Takut akan sesama, apakah itu semu atau nyata. Ya. Jadi semu atau nyata itu, dia di pikirannya mereka itu berpihak kepada Daud, mereka lebih membela Daud, mereka menyimpan Daud, mereka merahasiakan Daud supaya macam-macam lah gitu ya. Kemudian sangat kritis, argumentatif, penuh kecurigaan, bahkan terhadap anggota keluarganya sendiri. Sangat sensitif terhadap sikap dan perilaku orang lain, selalu takut akan terjadinya pemberontakan, kemudian takut terhadap orang lain yang memiliki kemampuan lebih baik dari dirinya, sehingga dia mulai mempersiapkan mata-mata gitu ya. Tidak tahan kritikan walaupun sangat kecil. Nah, teman-teman, nanti teman-teman bisa baca, Saul ini suka sekali membela diri. Kalau ditunjukkan kesalahannya dia defensif, tidak mau mengakui, tidak tahan kritikan walaupun sangat kecil. Nah, sistem kepemimpinannya dikontrolnya gitu ya. Bagaimana dia bisa menguasai semuanya dan semuanya ada di dalam kontrolnya dia. Ya. Dan dalam kontrol itu dia melakukannya dengan terstruktur. Jadi inilah salah satu sisi gelap yang kalau dalam buku itu dikatakan bahwa Saul ini adalah pemimpin yang paranoid. Ya. Dia tidak memberikan kesempatan bagi yang lain. Ya. Teman-teman, ini bisa terjadi gitu ya di dalam diri kita, pelayan-pelayan Tuhan. Ya. Misalnya nggak memberikan kesempatan bagi yang lain. Misalnya melayani di bagian yang dilihat. Ya, dilihat orang. Jadi dia memonopoli gitu ya. Jangan-jangan kalau misalnya ada orang yang mulai melayani di bagian yang dilihat orang, jangan-jangan dialah yang nanti lebih diakui, aku enggak gitu ya. Nah, itulah yang terjadi teman-teman, yang dialami oleh Saul ya. Kemudian yang paranoid ini juga jika misalnya ya, ini kita coba kontekskan ke pelayanan kita gitu ya. Misalnya seorang pengurus atau anggota marah atau kecewa kepada kita, bukan kepada kita ya, misalnya ada anggota pengurus atau misalnya ini pemimpin ya, marah atau kecewa, terus kita langsung bilang jangan-jangan dia sedang kecewa kepada saya gitu ya. Nah, orang-orang yang paranoid itu juga akan kesulitan untuk mengembangkan dan mempertahankan suatu relasi atau persahabatan yang dekat. Ya, kenapa kira-kira teman-teman? Nah, ini ya bagaimana gitu ya dapat mudah untuk menjalin persahabatan yang dekat kalau dia tidak nyaman gitu ya dengan dirinya. Dia bisa terancam ketika misalnya temannya itu diapresiasi orang lain misalnya,
dia tidak sanggup untuk mengakui kelebihan-kelebihan temannya itu, dia tidak sanggup untuk menerima dan bahkan mendukung karena dia terancam dengan dirinya ya, dia begitu insecure gitu ya, sangat sangat ketakutan ya. Kemudian misalnya bisa saja dia takut kehilangan gitu ya dan lain sebagainya. Jadi kalau pribadi kita sudah tanda kutip gitu ya, karena kita kan berbicara pemulihan, sakit misalnya, emosi-emosi kita bermasalah, memang dalam menjalin persahabatan juga sangat sulit gitu ya, karena kita cenderung apa ya, emosional, cenderung hanya menuntut, eh, sulit melayani gitu ya, memberi, eh, kita misalnya apa ya, sulit mendukung, sulit kita misalnya memberikan apresiasi gitu ya, karena kita merasa kita lah yang butuh sekali diapresiasi dan lain sebagainya gitu ya, ya. Nah, kalau kita belajar dari sisi gelap dari Saul ini gitu ya, kalau kita lihat dia mulai sombong gitu ya, ketika memang dia nggak percaya diri orangnya ya, awalnya memiliki penghargaan diri yang rendah gitu ya, tetapi ketika dia menjadi seorang pemimpin ya, tentu sebagai seorang pelayan, teman-temannya kita berbicara tentang pelayan pada saat ini, dia mulai sombong. Jadi orang-orang yang apa ya, yang penghargaan dirinya rendah, jangan kira teman-teman rendah hati ya. Yang rendah diri itu potensinya untuk sombong itu besar, karena rendah diri kan ketika misalnya diberikan satu pelayanan atau kepercayaan, dia seperti merasa bahwa itu seperti meningkatkan dirinya gitu ya, harga dirinya, jadi bisa sombong. Kemudian kalau kita lihat tadi ya, Saul itu ya egois, tidak memperhatikan rakyat yang dipimpinnya, kemudian licik gitu ya, dan memiliki motivasi yang keliru. Nah teman-teman, apa yang kita lakukan gitu ya, langkah-langkah untuk mencermati sisi gelap kita ini ya. Tentu teman-teman sangat menyedihkan kalau kita tidak mengalami pemulihan gitu ya di dalam sisi gelap ini ya. Hal-hal yang menghambat yang perlu dipulihkan dari dalam diri kita. Nah, yang pertama teman-teman mengenal sisi gelap pada diri kita. Jadi perlu sekali kita untuk aware gitu ya, cermati. Jadi kita belajar dari kelemahan hamba-hamba Tuhan juga yang dicatat di Alkitab, misalnya Saul, ketika dia tidak jujur terhadap apa yang dia alami dan dia rasakan. Nah teman-teman, kita belajar pentingnya kita untuk mendengarkan perasaan-perasaan kita ya. Saya sering menyebut seperti itu teman-teman, karena itu seperti apa ya, alarm bagi kita. Aku nih kenapa nih ya, kenapa aku seperti ini, kenapa ya aku marah luar biasa, kenapa aku langsung merasa marah ketika dia nggak meresponiku ya. Jadi mengenal gitu ya sisi gelap pada diri kita. Nah kemudian kita bisa menguji ulang masa lalu kita ya, peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu kita. Nah teman-teman, nanti ada satu lembar lagi ya untuk materi kita, jadi itu nanti bisa latihan untuk kita. Itu seperti apa ya, mengenali irama ketakutan kita. Jadi nanti dari situ kita bisa follow up gitu ya, kenapa aku mengalami yang seperti ini, saya aku takut penolakan, ada apa. Nah itu mulai kita menguji ulang masa lalu kita, adakah hal yang sama yang terjadi di masa lalu gitu ya, dan itu perlu kita seriusin ya, mungkin melalui konseling ya, kita bawa kepada Tuhan dan meminta Tuhan untuk memulihkan itu. Kemudian itu tadi ya, yang ketiga menolak racun dari ekspektasi orang-orang ya. Jadi teman-teman,
ketika ada tuntutan atau ekspektasi orang-orang, sebenarnya itu nggak salah sih ya. Kadang-kadang itu menjadi pemicu kita, ya. Juga itu kayak apa namanya ya, memotivasi kita gitu ya. Tapi teman-teman kita perlu aware juga gitu ya, racunnya itu, ya. Jadinya kita ingin membuktikan diri gitu ya. Kemudian dari kita uh, bukan lagi gitu ya untuk menyenangkan Tuhan, tapi pembuktian diri kita, bahkan tanpa kita sadari bisa untuk menyenangkan orang lain gitu ya, bisa untuk bagaimana orang lain makin respect terhadap kita, makin mengakui kita. Bayangkan teman-teman, makin orang mengakui kita, bagus dia itu, makin tinggi ekspektasinya gitu ya. Nah, racun-racun ekspektasi itu perlu kita sadari. Dan itu teman-teman bisa juga sarana bagi kita untuk makin mengenal siapa diri kita. Ya. Jadi kita ketika ada ekspektasi itu pun kita datang pada Tuhan untuk menggumulkan itu dan menolong Tuhan menggembalakan kita, melayani diri kita, tanda kutip ya, saya buat melayani, karena dia tahu bagaimana caranya memperlakukan kita, ya bagaimana kita menanggapi ekspektasi itu. Jadi racunnya itu kita tolak. Karena kita bukan untuk melayani ekspektasi orang, tapi kita melayani Tuhan. Kemudian menerapkan pengenalan diri secara progresif. Ya ini apa ya? Bagaimana kita care terhadap diri kita, aware terhadap diri kita. Pengenalan diri yang progresif itu juga bisa tentu firman Tuhan gitu ya. Membukakan siapa diri kita, ya firman Tuhan itu adalah standar ya dari Tuhan sendiri. Kemudian juga berbagai sarana ya, dengan misalnya tes-tes untuk mengenali siapa diri kita, banyak gitu ya, atau feedback dari orang lain, sahabat-sahabat kita, teman KTB kita, mentor kita, PKK kita, gitu ya teman-temannya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah mengerti dan mengenal identitas kita dalam Kristus ya. Identitas kita dalam Kristus bahwa kita itu adalah anak Tuhan. Kita berharga ya. Jadi identitas kita bukan karena penilaian orang, ekspektasi orang gitu ya, dan banyak hal ya. Akan juga kita labelkan diri kita orang yang orang yang bodoh dan lain sebagainya gitu ya, tapi kita itu berharga. Itulah identitas diri kita di dalam Kristus. Nah, teman-teman, ini mengenal sisi gelap kita lewat irama ketakutan kita. Jadi ada satu lembar yang nanti saya akan coba tampilkan ya. Nah, sebelumnya teman-teman ada pertanyaan sejauh ini? Kalau tidak kalau tidak ada ya, maksudnya nanti saya akan tampilkan yang lembar berikutnya. Ada pertanyaan teman-teman? Bisa juga di chat ya kalau ada pertanyaan. Nah, kalau tidak ada, saya coba share yang materi berikutnya ya. Oke, sudah nampak kan ya? Nah, teman-teman, ya disebut dengan fear dance ya, memahami fear dance atau irama ketakutan kita. Dari sini nanti kita bisa melihat atau mencermati, menolong kita untuk mencermati sisi gelap ya. Saya bacakan ya teman-teman ya, untuk meyakinkan saudara memahami dance atau irama, mari kita mencoba mengerti seperti apa fear dance atau irama ketakutan itu bagi saudara.
Nah, di sini ada poin-poinnya ya teman-teman, dimulai dengan saudara terluka. Ya. Jika saudara terluka, apa yang saudara rasakan atau lakukan? Pikirkan wilayah emosi yang saudara rasakan ketika saudara terluka. Misalnya bingung, sedih, atau kita memutuskan hubungan, marah, atau kita kacau, ya, khawatir, gusar, frustasi, takut, malu. Nah, semuanya ini hanya merupakan segenggam kata-kata yang dapat menjelaskan luka saudara dalam kehidupan sehari-hari yang nyata. Kemudian yang kedua, saudara menginginkan sesuatu. Ketika saudara terluka, saudara ingin menyelesaikan masalah tersebut dan berusaha untuk menyembuhkannya. Saudara menginginkan sesuatu yang menurut saudara bisa merasa lebih baik. Ya, jadi kadang-kadang kita berpikir bahwa makan itu akan membuat kita lebih baik ketika kita merasa terluka. Karena terluka tadi ya, perasaan kita sedih, bingung, marah, mungkin makan lebih baik. Kadang-kadang kita berpikir berbelanja akan lebih baik untuk menggantikan luka kita. Atau ini contohnya untuk apa ya, bisa juga untuk orang tua, tapi bisa juga kita memperhatikan anak-anak karena lucu-lucu kan ya, jadi itu bisa mengobati luka kita, merasa lebih baik. Atau menonton, kalau TV udah jarang ya, gadget gitu ya, memainkan gadget, main game ya, atau hal-hal lain yang membuat kita melupakan kesulitan-kesulitan kita. Nah, ini tindakan-tindakan yang ekstrim, misalnya minuman keras, dapat memuaskan keinginan. Kita bisa memilih salah satu hal yang dibutuhkan, di mana kita percaya dapat dipuaskan, ya. Atau seandainya saja orang lain berubah, maka kita akan merasa lebih baik. Nah, jadi teman-teman, ketika kita terluka, ada perasaan-perasaan sakit yang kita rasakan, dan untuk menyelesaikan dan kita berusaha untuk menyembuhkannya dengan kadang-kadang itu. Nah, teman-teman, contoh-contoh yang saya sebutkan ya, teman-teman, apakah ada di bagian itu, misalnya ya, kalau kita terluka, nah kita berusaha untuk menyembuhkan dengan langsung kita melihat handphone, gadget ya, karena itu menarik. Tapi sebenarnya itu hanya untuk melarikan sementara ya. Pada sebenarnya itu nggak mengobati luka ya. Nah, saya akan baca berikutnya ya. Tanpa sadar, saudara sering mengharapkan orang lain berubah untuk memuaskan saudara dan memberi apa yang saudara inginkan. Saudara melihat orang tersebut sebagai masalah saudara dan juga sebagai solusi untuk saudara. Saudara berpikir, seandainya keluarga saya berubah, ya jadi saya akan sembuh, gitu ya. Atau luka saya akan sembuh, misalnya ya. Atau seandainya saya mempunyai dosen yang lain, ini bagi yang punya masalah dengan dosen atau TA, saya akan mendapat nilai yang lebih baik. Seandainya saya mempunyai senior yang lebih mengerti, seandainya saja saya tidak ditempatkan di Pekanbaru ini, mungkin saya jauh lebih bla bla bla, mungkin saya tidak menderita seperti ini. Atau seandainya dia bla bla bla, atau seandainya teman-teman saya. Nah, akhir kalimat tersebut selalu maka saya akan bahagia, gitu ya. Apakah saudara melihat bahaya yang sering terjadi dalam semua pola pemikiran seperti ini? Nah, itu adalah dua kata, itu harapan yang salah. Jadi teman-teman itu bukan pemulihan, ya. Seandainya ini ya, gitu ya. Bagi yang single, yang udah pengen punya pasangan gitu ya, punya pacar, jadi sering kesepian misalnya ya, galau, merasa orang lain udah punya pacar, aku belum, gitu kan. Terus seandainya aku dikasih Tuhan pacar, mungkin aku akan bahagia.
kayaknya itu obatnya gitu ya, padahal sebenarnya itu harapan yang salah ya. Jadi ketika saudara mengharapkan orang lain, tempat dan sesuatu untuk memenuhi keinginan saudara, maka saudara akan kecewa. Dan kapanpun saudara menempatkan harapan-harapan saudara di tempat yang salah, untuk menolong saudara dalam membahagiakan saudara, sebagai hasilnya adalah ketakutan ya. Ketakutan misalnya ini kalau contoh teman hidup biasanya langsung ngerti ya. Misalnya ada seseorang yang menyukai, seorang pria menyukai wanita gitu ya. Jadi dia sangat menyukai wanita ini gitu ya. Udah sesuai dengan kriterianya dan dia kayaknya tertarik kali gitu ya. Kemudian dia mulai galau gitu ya, bercampur aduk apa yang dia rasakan gitu ya. Keinginannya adalah gitu ya, seandainya dia juga suka pada saya ya, maka akan terobatilah penderitaan saya ini, emosi yang bercampur aduk, galau ya. Nah, teman-teman, ketika misalnya itu tidak harapan-harapan itu tidak terpenuhi, maka kita jadinya ketakutan ya. Kita jadi apa ya, bermacam-macam ketakutan lah yang kita alami gitu ya. Atau mungkin ketika kita apa ya, mulai tidak pede untuk mendekati, kita misalnya menginginkan dia menerima kita gitu ya, itu harapan kita gitu ya, tapi kita ketakutan gitu membayangkan kalau dia tidak menerima, dia menolak gitu ya. Nah teman-teman, nah ini ada keinginan kita. Jadi ini contoh-contoh ya. Misalnya tadi ada keinginan kita, kemudian kan ada harapan kita gitu ya, terus ada ketakutan kita gitu ya. Misalnya keinginan kita itu adalah penerimaan ya, saya ingin diterima dengan hangat tanpa syarat. Kemudian keinginan kita itu ada anugerah, saya ingin segalanya baik, selalu mengalami kemurahan dan kebaikan. Contohnya pengampunan, sekalipun atau di mana saya tidak pantas menerimanya. Kemudian teman-teman itu ada beberapa keinginan dan penjelasannya ya. Nah ini nanti ini bisa jadi latihan melihat diri kita ya, apa sih keinginan-keinginan kita. Jadi masing-masing orang bisa saja keinginannya berbeda-beda ya. Misalnya Daniel keinginannya penerimaan, misalnya gitu ya. Keinginan saya adalah anugerah gitu. Masing-masing orang berbeda gitu ya, apa yang menjadi keinginannya. Nah setelah itu teman-teman, tadi saudara takut. Pada saat suatu konflik terjadi dapat menggerakkan emosi yang sangat kuat yang disebabkan karena luka dan keinginan. Juga dapat menyentuh ketakutan-ketakutan yang spesifik. Pikirkan tentang hubungan saudara yang bermasalah. Saudara ingin menyambung kembali, tapi saudara takut kalau saudara tidak cukup menarik, atau cukup kompeten, cukup cantik, tampan, atau cukup pandai, atau apapun. Saudara ingin diterima, tapi saudara sebenarnya merasa takut tidak cukup baik. Saudara ingin dihormati, tapi saudara takut kalau orang lain memandang rendah kepada saudara. Saudara ingin mengontrol situasi, tapi saudara takut tidak mempunyai kuasa. Apakah saudara sudah melihat bahwa apa yang saudara takutkan sebenarnya merefleksikan saudara? Ketika saudara merasa keinginan saudara tidak terpenuhi, saudara mengalami ketakutan. Jadi teman-teman, ketika kita itu ya menginginkan sesuatu gitu ya, maka nanti ada contoh di bawah ya teman-teman ya. Misalnya keinginan kita adalah penerimaan, itu artinya kita takut terhadap penolakan ya. Keinginan kita adalah anugerah, itu artinya kita takut
terhadap pertimbangan atau dihakimi orang lain. Keinginan kita itu ada hubungan gitu ya, terkoneksi. Itu artinya kita takut tidak berhubungan. Jadi teman-teman, ini ya yang CPKK, ini sih hanya beberapa ya, banyak sebenarnya. Tapi ini ada bagian-bagian yang beberapa poin ya, keinginan. Coba teman-teman nanti misalnya gini ya, yang di atas, saudara tidak dapat hidup tanpa, nah tanpa apa kita nggak bisa hidup ya, penerimaan kah? Nah itu artinya kalau kita tidak dapat hidup tanpa penerimaan, berarti sebenarnya kita itu takut penolakan ya. Nanti teman-teman ini bisa di follow up, kenapa ya kita itu takut sama penolakan ya. Kenapa kita takut terhadap penolakan? Nah, kemudian misalnya atau bisa dua-duanya gitu ya. Kita nggak dapat hidup tanpa penerimaan. Kenapa ya? Aku nggak bisa hidup tanpa penerimaan. Kemudian kita tidak dapat hidup tanpa anugerah. Kenapa ya? Nah itu teman-teman nanti coba dari list-list ini, ya ini tugas yang CPKK ya, coba dilingkari ya. Yang mana yang itu menjadi diri kita gitu ya, keinginan kita. Dan nanti di sini sejajarnya ini itu menggambarkan artinya kita takut karena keinginan kita ini. Misalnya kita nggak bisa hidup tanpa persahabatan, itu artinya kita takut sendiri. Nah itu teman-teman nanti dari list-list itu coba kita follow up. Kenapa saya seperti itu? Ya. Nah ini belajar untuk jujur terhadap diri kita. Ya. Nah yang terakhir teman-teman saya akan bacakan ya. Meskipun di atas ini kita telah mencatat 25 keinginan dan ketakutan, jadi ini penyusunnya Tinggrek dan Bob menemukan bahwa semua keinginan kita yang terdalam berasal dari keinginan kita akan hubungan dan kontrol. Kemudian ketakutan kita yang terdalam adalah ketakutan akan kehilangan hubungan dan kehilangan kontrol. Kemudian yang terakhir saudara bereaksi. Ya, jikalau saudara seperti kebanyakan orang, secara sadar atau tidak jatuh ke dalam contoh reaksi yang merupakan kebiasaan dahulu. Ya, ketika seseorang menekan tombol ketakutan, ya, jadi misalnya keinginan kita diterima, tapi ternyata berarti kita takut terhadap penolakan. Ketika ada orang yang menolak kita, ditekan tombol ketakutan kita. Maka apa yang terjadi dengan perasaan kita ya. Nah teman-teman itu yang perlu jujur kita akui gitu ya, sehingga itu akan menolong kita mencermati sisi gelap kita, dan itu akan menolong kita hal-hal apa yang perlu dipulihkan dari diri kita ya. Ya, jadi untuk yang CPKK, teman-teman, ini akan dibagikan ya. Nanti Daniel akan membagikan ke teman-teman semua. Jadi coba di list ya, yang mana menjadi keinginan kita ya, teman-teman. Waktu baca ini, kira-kira apa sih keinginan kita? Keinginan kita, kompetensi, itu ya. Kenapa? Itu berarti karena kita takut kurang atau kita takut gagal gitu ya. Jadi ini sudah dipasangkan gitu ya antara keinginan dan akhirnya kita takut gitu ya ketika itu tidak terpenuhi. Misalnya kita tidak dapat hidup tanpa ini, itu berarti kita takut karena yang itu ya, yang di sebelahnya itu.
kita tidak dapat hidup tanpa kompetensi, maka itu artinya kita takut merasa kurang atau gagal. Makanya ada orang yang untuk menutupi rasa kurang di dalam dirinya, dia terus berkompetensi, menunjukkan pencapaian-pencapaian, sehingga ketika dia memperoleh pencapaian-pencapaian itu, dia merasa full dengan dirinya gitu ya. Tapi itu nggak akan pernah puas, karena akan terus dia merasa kurang kalau itu nggak dipulihkan. Jadi dia nggak akan pernah merasa puas. Nah, sampai di sini teman-teman, apakah cukup mengerti atau ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya akhiri materi saya sampai di sini. Berbicara tentang pemulihan itu bukan hanya kognitif ya. Jadi pemulihan itu bagaimana kita benar-benar serius gitu masuk di dalam proses pemulihan itu sendiri. Nah, itu akan memberikan dampak kepada kita, gitu ya. Ketika kita memang masuk dalam proses pemulihan itu, disitulah kita ditolong oleh Tuhan gitu ya. Bagaimana kita makin mengalami pemurnian, makin dipulihkan gitu ya. Jadi kita makin mengenal sisi-sisi gelap kita, dan kita bawa itu kepada Tuhan, dan Tuhan akan bekerja memulihkan itu bagi kita. Baik, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau Tuhan terus berproses dalam kehidupan kami, dalam diri kami ya Tuhan. Dan semakin kami ditolong oleh Tuhan di dalam anugerah-Mu ya Tuhan, maka disitulah kami semakin menyadari siapa diri kami. Kami adalah orang yang tidak layak, yang banyak kelemahan, tapi diperlayakkan oleh Tuhan. Kami adalah orang yang bercacat celah, namun diperlayakkan oleh Tuhan dan menjadi pelayan Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami mau terus aware terhadap diri kami ya Tuhan. Karena ketika kami aware terhadap diri kami, maka ya Tuhan, kami semakin mengenal diri kami, dan kami tahu Tuhan hal-hal mana yang menjadi isu diri kami yang perlu dipulihkan. Ya Tuhan, kami rindu bahwa segala kelemahan-kelemahan kami itu bukan menghancurkan kami, bahkan itu tidak menjadi penghambat-penghambat bagi kami untuk melayani Tuhan. Bahkan itu bukan menjadi pendorong bagi kami untuk menyakiti orang lain. Tetapi Tuhan, kami berdoa agar kelemahan-kelemahan kami itu adalah satu alasan dan kesempatan bagi kami untuk makin menyadari bahwa kami membutuhkan Tuhan. Sehingga prioritas kami adalah mendekat kepada Tuhan. Prioritas kami adalah bersekutu dengan Tuhan, mendengarkan Tuhan lewat firman-Mu, dan mengizinkan Tuhan untuk memproses kami, memulihkan kami dengan kelemah lembutan-Mu. Hamba berdoa Tuhan untuk kami semua yang hadir, untuk teman-teman kami yang sedang training. Kiranya Tuhan mereka mengalami pertumbuhan terus-menerus ya Tuhan, memiliki emosi yang semakin sehat, sehingga ya Tuhan dapat melayani dengan sukacita dan efektif. Inilah yang menjadi doa kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Dan kita sudah mendengar Tuhan, dan dimana kita boleh memahami, boleh mengerti dan mengenal identitas kita di dalam Kristus, karena Tuhan berkata kita jangan takut, jangan gentar, karena Tuhan ada dan selalu ada di samping kita. Maka itu mari kita mengambil langkah komitmen kita, kita yang sebagai calon PKK menerima pemulihan dari Yesus Kristus, serta kita bersyukur dengan apa yang terjadi dalam hidup kita. Maka itu kita meresponi firman Tuhan dan menyanyikan sampai akhir hidup. Betapa engkau mengenalku lebih dari siapapun, tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, engkau tetap memilikiku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Ini aku percaya pada rancangan-Mu bagi kuasa-Mu, kuatkanku, dasarku berharap. Ini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidup. Kita akan tutup, mari kita berdoa. Benar ya Bapa, Engkau mengenal kami, semua cerita kehidupan kami. Engkau mengenal masa lalu kami, hingga sampai saat ini Tuhan kami ada dalam pandangan-Mu. Engkau bertanggung jawab untuk hidup kami, dan Engkau ya Tuhan yang terus memahat kami. Engkau yang membentuk kami menjadi satu bencana yang indah ya Tuhan, yang ketika Tuhan melihat bagaimana Tuhan membentuk kami, tentu Tuhan akan bersuka cita melihat kehidupan kami yang mau terus berjuang di dalam Engkau, yang mau terus merindukan Engkau dan memuliakan Engkau dalam hidup kami ya Tuhan. Tuhan, kami menyadari bahwa itu tidak mudah, karena ada banyak penghambat di dalam diri kami, dan terkadang penghambat itu Tuhan bisa membuat kami lemah, bisa membuat kami lumpuh. Tapi ya Tuhan, pada saat ini kami diarahkan kepada Tuhan bahwa Engkau adalah Bapa kami yang baik, Bapa yang mengenal kami, dan Bapa yang tahu bagaimana menolong kami. Untuk itu Tuhan, kami datang kepada Engkau. Kami rindu ya Tuhan supaya
Kami terus berada di dalam dekapan-Mu ya Tuhan. Kami terus datang kepada Tuhan di dalam segala kondisi yang kami alami. Karena Tuhan Engkau menerima kami, apa adanya diri kami, dan bahkan Engkau mengasihi kami. Tuhan, kami bersyukur untuk malam hari ini, kami bersyukur untuk training ini. Kami tutup training ini hanya di dalam dan melalui Yesus Kristus kami berdoa. Amin.